selamat kami di sore menjelang malam ini. Kami bersyukur Tuhan boleh izinkan kembali kami boleh masuk dalam Zoom sahabat Sayon. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, memberkati akan Zoom pada malam hari ini. Biarlah hamba-Mu yang akan menjadi narasumber, Pak Hondarka, Tuhan juga berkati beliau dengan kuasa dan hikmat dari kami semua bisa mengikuti dengan baik. Kami memohon juga bisa diberikan sinyal yang memadai sehingga kami bisa menyelesaikan Zoom malam hari ini dengan berkat pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Buat teman-teman lain juga yang mungkin masih terhalang dengan kondisi sinyal atau yang mungkin masih ada kesibukan, tolong segera bergabung. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami mulai acara Zoom sensi pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, mohon maaf ya, karena sudah lama nggak Zoom ini laptopnya harus disetting lagi tadi. Ya, kita sudah terlambat 10 menit ya, saya langsung serahkan kepada Pak Hondarka. Ya, yang lainnya saya mute ya. Nanti kalau sudah ada sesi tanya jawab bisa dibuka lagi mikrofonnya. Terima kasih. Baik, shalom semuanya. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya, puji Tuhan, jelas Pak. Oke, Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hujannya juga mulai reda. Ya, di tahun yang baru ini kita akan memasuki Efesus 4 ayat 17 ya, sampai 23. Judulnya manusia baru. Ya. Jadi selamat tahun baru, selamat juga kita menjadi manusia baru dan terus diperbarui setiap saat ya. Tahun baru tidak bermakna apa-apa kalau manusia kita tetap lama, katanya begitu. Baik, kita akan baca dari Efesus pasal 4, ayat 17 mulai. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu,
supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau boleh saya memberi statement ya awal ya. Surat Efesus itu sebenarnya intisarinya ada di sini. Pasal 1 sampai pasal 3 itu pengajaran tentang doktrinal, dogmatikanya. 4 sampai 6 pengajaran praktikalnya, praktisnya. Tapi semuanya itu kalau buat saya kata kuncinya ada di sini. Menjadi manusia baru. Ya. Ada prosesnya menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kita belajar firman Tuhan, mengerti hikmat dan sebagainya, firman kesingkapan rahasianya, praktisnya kita belajar semua, jangan marah dan sebagainya ya. Tapi kalau itu dikerjakan sekali, tidak kontinuitas terus-menerus, tidak ada gunanya. Nah, Efesus itu mau menunjukkan betul, ya. Jadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan orang kafir, ya. Kalau saya boleh tegaskan kembali, termasuk orang-orang ahli Taurat, orang Farisi dan kekristenan ya, dengan Paulus, di sini perbedaannya. Ya. Bukan sekedar agamawi, tapi ritual, maksudnya agamawi dan ritual, tapi betul-betul prosesnya nanti ada di, saya baca langsung aja ya. Ada di ayat 21. Ini rahasianya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama lain termasuk Yudaisme. Jadi orang-orang Kristen, walaupun kita tahu doktrinalnya, dogmatikanya semuanya, ya, itu tidak cukup, tidak mungkin bisa berubah. Tapi itu semua harus ada di dalam Kristus Yesus. Artinya ini menjelaskan bahwa kekristenan itu satu harus menerima Yesusnya dulu, oknumnya, pribadinya, baru terima pengajarannya. Itu paket. Ini di semua agama termasuk Yudaisme tidak ada ini. Ya, dia tahu Yahweh-nya bukan diterima di hati. Semua aturannya kita tahu semua ya. Anda tahu banyak korban ya, korban bakaran, korban petang, korban banyak korbannya ya, korban pagi dan terus ya korbannya itu terlalu banyak semua. Itu menunjukkan bahwa hubungannya legalitas antara umat dan Allahnya. Semua agama seperti itu, ya. Nah, kekristenan akan diberitahukan jelas sesungguhnya bahwa dua hal ini paket. Harus menerima pribadinya plus pengajarannya. Karena pengajaran firman Tuhannya ada di situ, di dalam Kristus. Yesus adalah firman yang hidup itu. Ya, begitu ya. Baik, saya masuk, kita coba lihat ya, satu persatu. Tidak tahu sampai kapan selesainya ya. Tidak harus selesai semua satu perikop. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saya selesaikan aja ya, orang-orang manusia lama. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini mau ditegaskan oleh Rasul Paulus ya, bahwa diingatkan kekristenan
menjadi orang Kristen setelah tahu firman Tuhan semuanya, ini seperti apa ya? Batu ujinya. Ini seperti standar parameternya, ya. Jadi kita harus menyadari betul, ya, titik tolaknya itu ketika kita menerima Yesus. Kalau konteksnya kisah Rasul ya atau di Roma, menerima Yesus, percaya dan dibaptiskan. Itu titik baliknya, ya. Jadi orang-orang harus mengalami perubahan hidup yang sungguh-sungguh dari manusia lama menjadi manusia baru. Ayat pertama ditekankan sungguh-sungguh. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Ya. Jadi ini Paulus betul-betul menegaskan, mengatakan, ini dua kata didobelkan, dan di dalam Tuhan. Dia memakai Tuhan itu supaya setiap orang di Efesus dan kita saat ini itu menyadari bahwa Paulus mengajarkan segalanya itu bukan di luar Tuhan. Firman selalu ada di dalam Tuhan. Sebaliknya orang-orang merasa di dalam Tuhan harus menerima pengajaran itu. Percaya dan mentaatinya. Ya. Dia jelaskan apa? Jangan hidup lagi. Kata lagi itu buat saya teksnya di bahasa Indonesia baik ya. Sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Teks bahasa Inggris seringkali menerjemahkannya hidup dengan walk, berjalan. Ya, jalan. Terjemahan lama juga begitu. Teks terjemahan lama banyak terjemahan baru ya. Berjalan. Jadi jangan kita ini berjalan seperti orang tidak mengenal Allah, orang-orang kafir, orang-orang fasik begitu, yang tidak mengenal Allah. Abad mula-mula, kekristenan memang dikenal sebagai jalan. Ya, Yesus kenalkan dirinya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, jalan. Jadi orang-orang yang jadi Kristen itu sebenarnya mengikuti jalan Kristus. Artinya kita terima Yesus, dia nonton hidup kita. Atau sebaliknya dia kita percaya Yesus, firman Tuhan menggerakkan, kita melihat contohnya Yesus seperti berjalan di depan kita ikut dia. Seperti Paulus di 1 Korintus 11 ayat 1 ya. Ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus Kristus. Berjalan, hidup itu suatu perjalanan. Ya. Kalau berjalan, kita tahu itu day by day, ya dilepas hari, jam-jam, lepas jam, sampai menit, sampai detik, itu prosesnya harus berjalan. Hidup itu suatu perjalanan. Ya. Jadi jalan itu artinya sejak kita start percaya Yesus, terima Yesus dan dibaptiskan, lahir baru, sejak hari itu hidup kita jalannya berubah mengikuti Kristus. Bukan jalan yang lama. Ya. Nah, ini untuk suatu apa ya? Diingatkan kembali. Hai orang-orang Kristen, hari ini entah berapa tahun kita mengaku diri kita Kristen. Kita mungkin sudah pelayanan sebagaimana hari ini ya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dan seterusnya, pendeta dan sebagainya gitu ya. Tapi Paulus mengingatkan, coba berdiri dulu sebentar yuk. Lihat, apakah manusia lama kita telah betul-betul kita tanggalkan. Dan nanti kita akan menggunakan manusia baru. Ya. Begini, manusia lama itu apa? Satu, ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mau mengenal Allah kalau Allah tidak menunjukkan dirinya, mewajibkan hidup kita, ya, mengaruniakan keselamatan itu, menampakkan dirinya dengan pikiran yang sia-sia. Nah, kata sia-sia itu seperti di Roma 8:20 ya. Semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Itu mengacu kepada Adam pertama. Ya. Jadi semua keturunannya, mau tidak mau, percaya tidak percaya, semua telah tunduk hidup kepada kesia-siaan. Makanya kalau di Roma 8 dikatakan, mereka menantikan anak-anak Allah ditampilkan. Mereka menantikan orang-orang Kristen yang hidup baru, lahir baru ini, jalannya sudah baru, manakah manusia baru, mereka melihat contohnya, dan mereka yang belum ini, yang orang-orang kafir yang belum kenal Tuhan, yang pikirannya sia-sia itu, mereka tertarik
ya, perlu ditampilkan. Itu Tuhan mau menampilkan supaya kalau ngomong Yesus, ngomong Tuhan, mereka tidak lihat dan mereka punya Tuhan masing-masing dengan seperti itu. Tapi ketika Kristus itu betul-betul memperbarui hidup kita, manusia lama kita betul-betul kita tanggalkan sekali untuk selalu. Tapi memakai manusia barunya itu tiap-tiap hari, terus-menerus, bahasa aslinya seperti itu. Terus-menerus dibarui namanya, ya. Pikirannya sia-sia karena tidak lihat terang, sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, tidak lihat terang. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, kalau dilanjutkan ya, ini ada koma semua ya. Rasa mereka telah tumpul. Tumpul itu tidak peka lagi. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah segala macam kecemaran. Kaitannya dengan dosa. Kalau saya boleh berpendapat, mungkin bagi kita yang hamba-hamba Tuhan, ya, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya, lalu bodoh, ya, degil hati kita, perasaan kita tumpul, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu sebenarnya kalau kita mau jujur kita ya, seperti itu sepertinya hal yang nggak mungkin lah kita ngerjakan itu lagi, ya. Kita sepertinya ngomong seperti itu. Tapi saya mau garis bawahi beberapa hal. Yang pertama dikatakan jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, kata persekutuan dengan Allah itu rasanya dekat dengan kita, ya, dekat dengan kita tiap-tiap. Nah, ini salah satu tanda begitu. Hal semuanya itu, kalau hari ini kita sebagai hamba Tuhan, itu akan diawali dengan kita ini harusnya, kalau ini dibalik ya, kalau kita sudah lahir baru, manakah manusia baru, artinya hidup kita selalu ada dalam persekutuan dengan Allah. Supaya semuanya masalah hati, pikiran, hati, dan semuanya itu sia-sia itu, ya gelap, perasaan semuanya itu bisa tereliminir, bisa hilang, ya, karena kita bersekutu dengan Allah, Allah yang ada dalam hidup kita, Allah yang punya firman, Allah yang berkuasa, Dia yang akan mengubah hidup kita. Jadi yang pertama, coba kita lihat, kita evaluasi diri kita di tahun yang baru ini. Apakah kita masih ada di dalam persekutuan dengan Allah? Kalau boleh saya tambahkan, makin hari makin intim, makin hari makin kualitasnya bertambah-tambah, makin hari makin rasa haus dan lapar firman Tuhan, begitu kira-kira. Ya, kalau kita dalam pengertiannya, bukan kita sia-sia, pengertian kita gelap, ya, hati kita degil, perasaan kita tumpul, mungkin malah bisa agak tersinggung ya. Perasaan kita bukan tumpul, kita perasa sekali, mudah tersinggung, kira-kira begitu kan. Tapi tandanya yang dekat dengan kita, itu persekutuan dengan Allah. Ingat tadi ya, sampai dengan 21 ya. Persekutuan dengan Allah itu persekutuan pribadi dengan pribadinya Allah, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, ya. Intimasi, ya, ginosko. Di dalamnya itu kita belajar mengenal Dia, firman yang hidup itu. Di dalam persekutuan itu kita saat teduh merenungkan firman Tuhan, ya. Kalau bahasanya di 2 Korintus pasal 10 itu merenungkan itu berarti sedang mengadu gitu ya. Pikiran kita yang lama, yang sia-sia itu dikatakan di 2 Korintus pasal 10 seperti benteng, ya. Nah, pengenalan akan Allah yang berlanjut, yang maju, itu selalu akan terbentur dengan benteng itu, pengertian yang lama. Nah, merenungkan itu artinya memang kita dengan niat, dengan sadar direnungkan, itu dibenturkan dengan pikiran yang lama.
Sampai apa? Sampai yang benteng ini roboh, kata Paulus. Bila perlu kita, kalau saya pegang kepala kita, nggak bisa terima firman Tuhan, dalam nama Yesus aku robohkan benteng-benteng yang menolak pengenalan Allah itu. Aku robohkan. Ya, 210 begitu kan? Merobohkan benteng-benteng dengan kuasa Allah. Artinya saudara dan saya lebih mempercayai, lebih memegang firman Allah yang katanya nggak mungkin lah, atau bahkan yang terlalu sederhana pun gitu ya. Itu kita harus yakin ini bukan sekedar lebih baik, tapi ini yang mau mengubah hidupku makin kudus dan makin benar. Karena kudus dan benar itu, kalau tadi ya, 19 dulu sahabat saya, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakannya dengan serakah dalam segala macam kecemaran. Ya, ini lawannya kekudusan. Ya, mengerjakan hawa nafsu. Ya, kalau hawa nafsu saja, saudara, ini tidak sekedar seksual, tapi duniawi terlalu banyak di situ ya. Kalau di teks lain, Yohanes menjelaskannya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Begitu. Mengenai self, mengenai aku semua. Ya. Mengenai aku. Hawa nafsu itu kalau tidak dikejar dalam Tuhan, dia membawa kita ke dalam seluruh kecemaran. Ini gini, saudara. Saya ini kadang akhir tahun saya temu dengan beberapa orang, saya merasa saya ini harusnya mau pensiun saja deh jadi hamba Tuhan. Karena saya melihat makin hari orang-orang ini tidak makin cinta Tuhan, tapi makin mudah terjerat oleh ilah zaman. Gini gampangnya ya. Saya makin sedih, saudara harus sedih. Lihat jemaat, lihat anak-anak kita. Sadar tidak sadar mereka makin hari makin tidak perlu Tuhan Yesus, gereja dan pendeta, ya kira begitu ya. Namun mereka lebih menyukai hal-hal yang kelihatannya memang seolah kemajuan zaman. Padahal kita sebagai hamba Tuhan kita tahu ini mengkhawatirkan sekali. Mereka makin hari pelan-pelan tidak menyukai persekutuan dengan Allah. Sehingga saya nyadari anak-anak muda, mungkin anak-anak saudara ya, beberapa kali saya cerita ya, nyontek dengan mudahnya, tidak ada takut Tuhan dan sebagainya ya, ingin hal duniawi lah, mamon lah, apa saja. Jadi saya itu merasa saya itu hamba Tuhan, apa gitu ya, tiap minggu khotbah, tengah minggu khotbah, berdoa dan sebagainya ya. Saya melihat ya apa ya, kemarin lihat debatnya presiden begitu toh. Yang kena narkoba itu ada 8 juta lebih lah begitu. Datanya betul, saya cek di Kompas, saya baca di Kompas. Jadi ini bangsa ini betul-betul merosot korupsinya dan sebagainya. Kok saya percaya itu beberapa orang-orang yang ngaku dirinya juga Kristen kan. Lalu apa peran gereja yang kita ngomong Allah itu berkuasa ya, yang menguduskan diri kita. Kalau bahasa di sini makin menjauhkan dari kecemaran duniawi ini. Buat kita tidak serakah seperti ini. Apalagi anak-anak muda ya, yang gandung dengan banyak hal. Misalkan beberapa paslon itu kan mulai TikTokan itu ya. Nah, dengan orang-orang yang apa K-pop misalnya. Loh itu ribuan, hampir juta kira-kira. K-pop loh. Itu melebihi jemaat Kristen itu. Tapi di sisi dunia yang lain, saya dengar di Nigeria, dari Pak Obaja yang di Solo ya. Di Nigeria itu pendetanya itu kan terkenal ya. Awalnya Tuhan suruh bangun satu gedung yang bisa 10.000 orang kira-kira. Ya. Kemudian Tuhan suruh bangun lagi, suruh buat ukuran gedungnya gereja 50 meter kali 50 meter. Wah, sudah susah. 100 meter kali 100 meter terus tuh. Itu orang sampai hari ini jutaan. Lalu yang mau dibuat hari ini, Tuhan suruh, itu buat gedungnya itu 3 km kali 3 km. Anda bisa bayangkan. Lawatan Tuhannya luar biasa di negeri ya. Tapi, nah ini tapi. Sebaliknya kalau saya lihat kenyataannya sejarahnya, memang itu terjadi luar biasa. Tapi Nigeria negara miskin.
perang saudara nggak selesai, bunuh-bunuhan. Kadang saya mikir gitu, ya saudara. Loh saudara dan saya tiap minggu aku ini khotbah apa sih? Aku dia percaya kuasa Tuhan tidak. Persekutuan Allah itu betul-betul mengubah hidup kita makin kudus, makin benar, tidak tercemar tidak. Nah ini tahun baru gitu toh. Tadi berapa sama tahun baru. Yang baru apanya? Seringkali orang guyonnya begini, para pemimpin gereja yang besar, harusnya kecil juga boleh mikir, para CEO perusahaan ya, namanya harus mengeksekusi gitu ya. Jadi akhir tahun itu harus kita evaluasi diri, atau evaluasi gereja, visi gereja, evaluasi perusahaan, kemudian dibarui, yang merugikan, yang jelek dibuang, kita mau janji yang baik ya. Tapi ada statement yang selalu orang lupa. Seringkali orang hanya mau yang baik itu hasilnya. Nah, ada pepatahnya kan. Ya, atau yang ngomong beberapa ada Kristen teman-teman yang ngomong. Orang tidak mungkin menghasilkan mau hasil yang lebih baik, hasil yang berubah, tapi caranya sama. Kata orang itu hanya orang gila. Kita mau hasil yang lebih baik, lebih banyak, lebih apa? Memuaskan, ya. Tapi dengan cara yang sama, itu orang gila katanya. Nah, yang dirubah itu caranya, cara berpikirnya, paradigmanya. Ya. Nah, cocok dengan firman Tuhan harusnya begitu. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini di bahasa Indonesia bagus sih, digabungan ya. Walaupun bahasa aslinya mengenalnya tidak begitu jelas ya, belajar tentang Kristus karena begitu ya. Ini belajar mengenal, bukan belajar firman tok. Nah, bawahnya kan terus sih. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran, bukan pengajaran Dia, tapi di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Itu yang jelas tadi, itu manusia lama semua. Ya. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Yang dibaharui bukan hasilnya dulu, ya. Yang dibaharui itu roh dan pikiran dulu dibaharui. Spirit, hati, ya, roh itu hati dan pikiran. Itu yang dibaharui. Nah, manusia baru itu seperti itu. Ini kata dibaharui memang muncul cuma sekali ini. Tapi sinonimnya muncul di beberapa ayat. Contohnya ya, di Roma 12 ayat 2. Kata dibarui itu muncul di sini juga. Ini sinonimnya, ya, nggak tepat tapi sinonimnya hampir sama. Dan bahasa aslinya akar katanya hampir sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ini untuk orang Kristen ya. Jadi kita tahu dunia ini apa, masa lalu kita seperti apa. Baru kita bisa berubah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata budimu sama itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan itu kita belajar dalam Kristus, kita nyadari bahasa saya. Ini kata-kata tanggalkan, kenakan itu sebenarnya bahasa aslinya itu maknanya pasif. Pasif itu kita mau, Roh Kudus yang mau menanggalkan, Roh Kudus juga yang mau mengenakan yang baru. Kayak orang ganti pakaian ya, saudara seharian kerja atau sedang pelayanan, aktivitas, sore mandi gitu ya, yang lama dilepas, kenakan yang baru. Itu tiap-tiap hari seperti itu. Ya.
Ketika mandi dengan firman Tuhan, sadar yang tidak benar, lepas, ini kenakan. Itu sebenarnya yang ngerjakan Kristus atau Roh Kudus. Kita mau, kita siap menanggalkan. Jadi gerakan kita menanggalkan itu, kita tahu itu pimpinan Tuhan. Kalau enggak akan balik lagi pasti. Ya. Jadi memperbarui itu kita nyadarinya harus tadi ya saya bilang, kita harus tahu manusia lama kita seperti apa tadi. Kalau jelaskan ya. Kecemaran dan sebagainya itu ya, yang ketika perasaan kita tumpul. Itu istilahnya di Roma, dunia. Ya. Dunia. Lalu kita ketemu Kristus, bersekutu dengan firman Tuhan, dengan Dia yang hidup, ya. Mulai ini ditinggalkan, mulai memilih kehendak Allah yang baik. Jadi firman Tuhan selalu kehendak Allah yang baik. Iya, aku percaya aku mau melakukannya. Pak Kudus tolong. Nah, didorong untuk melakukan. Ya mungkin jatuh bangun terus sampai jadi. Persoalannya seringkali kita begitu bertobat, mengerjakan yang level pertama yang baik, kita berhenti. Enggak, bahasanya pembaruan itu terus. Setelah tahu yang baik kehendak Allah, tahu kehendak Allah yang mulai berkenan. Berkenan itu tidak sekedar standar nilai 6 kalau menyenangkan guru gitu ya. Tapi kita mau nilai 8. Mau menyenangkan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Mulai belajar memberi lebih. Ya, tidak sedekah, tapi memberinya sampai korban. Jadi saudara meninggalkan kecemaran semua itu mah korban. Ya. Ini saya tuh, ya saya aja ngalami, saya jatuh bangun. Kadang kok banyak jatuhnya lagi. Apalagi orang-orang yang, maaf ya, kita kan orang yang full pelayanan ya. Apalagi orang-orang yang anak-anak kita dan semuanya tidak persekutuan dengan firman Tuhan, itu seperti apa? Jatuh mungkin bangunnya lama. Itu baru mau melakukan kehendak Tuhan yang baik saja. Kok kita harus standarnya hamba Tuhan harusnya sudah baik sudah selesai ya. Kita yang tidak yang baik kita selesai. Kita ini baru mau meningkat harusnya hamba Tuhan yang mulai mau berkenan, hamba yang berkenan kepada tuannya. Bagian kita seperti itu. Jadi urusan kenikmatan daging harusnya sudah berhenti lah. Ya. Nah tinggal dosa-dosa yang mungkin apa ya? Kok saya bilang kaitan dengan apa? Ya cemar, tapi cemarnya nggak terlalu cemar lah, sedikit cemar. Karena makin hari kita harus makin meninggalkan itu sampai berkorban memang demi Kristus, demi Roh Kudus yang mendorong aku mau tinggalkan ini. Kesenangan dunia itu aku tinggalkan, aku mau lebih berkenan. Dan manusia baru itu nggak berhenti sampai sempurna. Berapa kali proses saya sampaikan prosesnya ya. Ya latihannya beginilah saudara, paling baik tahu pikiran Tuhan kan urut itu ya, baca urut. Baca firman Tuhan, kita tahulah ya. Nggak ada tuh ayatnya ngomong, bacalah firman Tuhan kan nggak ada. Ada? Nggak ada. Yang ada, renungkanlah selalu. Merenungkan siang dan malam. Firman itu tidak hanya dibaca. Kenapa anak kita, kenapa jemaat tidak drastis perubahan manusia barunya, ya? Karena seringkali kita hanya ngajar baca. Nah, kita ngalami dulu, merenungkan dulu. Merenung itu ada proses bentur-benturannya, ya. Jadi kita nggak mengertinya, kita mungkin aduh kok salah lagi, kok ditegur lagi. Proses terjadi, bedanya digempur saudara. Sampai kita menang, kita bisa aku memilih firman Tuhan yang tidak pernah aku buang. Itu perlu level pertama, kedatangan yang baik. Ya. Jadi saya beberapa kali sampaikan begini. Hal yang berbau rohani, kita merenungkan firman Tuhan, berdoa dan menyembah Tuhan, itu selalu domainnya ada di hati. Ya, Roh Kudus ada di hati, gitu ya. Tapi menurut Roma 12:2, yang dibaru itu hati, tadi ya, roh dan pikiran. Nah,
ketika sampai di pikiran itu perjuangan kita itu jatuh bangunnya itu mempengaruhi. Karena jangan lupa ya, teorinya psikologi semua itu ya, teori tingkah laku dan sebagainya, ucapan, tingkah laku kita semua, ya, kecemaran semua itu yang ngatur memang pikiran mind. Ini pikiran yang ngatur ini. Pikiran ini. Tapi tadi yang berbau rohani, kalau firman Tuhan, Anda berdoa dan segalanya memuja menyembah ada di sini, di hati. Ya, ada di hati. Nah, ini kira-kira 30 cm kalau saya bilang 30 ya. Tapi itu Roh Kudus tidak bisa memaksa mengubah pikiran kita. Ya, walaupun bahasanya nggak begitu sama persis ya, tapi Yesus pernah negur kan ya, mengenai pikiran di Matius 16 ya. Petrus dikatakan nyala iblis. Ya, karena engkau pikirannya masih lama. Engkau tidak memikirkan apa dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa dipikirkan manusiamu. Kenapa? Ketika Yesus ngomong, aku ini akan menderita, ditangkap, disesah, disalibkan, gitu ya. Ini hal yang negatif sepertinya. Ya. Petrus, jangan. Sama cerita itu ya. Jadi pikiran manusia lama dan manusia baru itu sebenarnya salah satu tanda-tandanya begitu. Kita pokoknya enakan daging lah. Daging begitu nggak enak, seringkali kita bilang, wah nggak ada damai sejahtera, bukan dari Tuhan. Oh bukan, itu damai sejahtera dunia. Kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu justru memilih prosesnya terjadi begitu. Ya. Karena damai sejahteranya dari Tuhan itu betul-betul, kalau Anda baca di Yohanes 14-16 itu ya, damai sejahtera Tuhan itu betul-betul akan membuat kita kuat menghadapi aniaya, menghadapi sakit badan dan sebagainya. Itu damai sejahtera yang benar dari Tuhan. Ya, nanti kita belajar hal lain lah. Kata perbarui yang kedua itu yang sinonimnya sama, itu ada di 2 Korintus 4:16 nggak salah ya. Manusia daging ini, manusia jasmaniah itu makin hari makin merosot. Tapi manusia batiniah, manusia roh itu dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi prosesnya manakah manusia baru itu terus-menerus dibaharui, tidak boleh berhenti. Ya, dari melakukan yang baik, ngerti dunia di belakang kita, makin kita tinggalkan, kita mulai menuju Kristus. Yang baik, lalu berkenan, dan yang sampai sempurna. Sampai sempurna, saudara. Sampai sempurna. Nah, proses itu yang akan kita nikmati. Makin kudus, makin benar, itu kesenangan roh gitu loh. Nah, saya melihat sampai di Tuhan, aduh, ini hamba Tuhan ini, saya ini melayani Tuhan, ngajar sharing kepada para hamba Tuhan, kadang khotbah di mana-mana, ya. Tapi kalau oleh kenyataannya kok bisa kalah dengan dunia gitu loh. Ini saya belajar, saya pasal 6 ketemu saudaraku. Ya. Bagaimana kita makin benar hidup kita, makin mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, iblis panahnya makin gencar. Dia makin cari hal yang kecil-kecil dipanah kalau bisa. Senjata Allah itu harus lengkap semuanya. Ya. Jadi gini, sebagai seorang hamba Tuhan harus saudara, saya pernah cerita ya, saudara harus tahu 3 hal, saya ulang lagi ya, ini kan tahun baru ya. Yang pertama kita sendiri dan jemaat harus tahu, percaya proses dan progres dari anak sampai mempelai. Harus ngerti itu, harus bisa itu. Yang kedua, hamba Tuhan itu harus ngerti tentang akhir zaman. Nah ini penting. Banyak kita nggak tahu akhir zaman. Jadi kita kira-kira ini kemajuan zaman lah. Bukan, itu ilah zaman, jangan-jangan. Hati-hati. Ya.
Nah, yang ketiga harus tahu sebagai pemimpin, harus tahu jebakan iblis. Panah-panahnya apa sih? Saya itu yang tinggal sama saya Tabita ya. Saya coba lihat dia. Saudara harusnya lebih jeli dan lebih hatinya lebih lagi ya. Pak sama Tabita ini kan kita rekan kerja pelayanan ke anak rohani. Tapi saudara kan punya anak-anak, anak-anakmu itu anak-anak rohani, sekaligus anak jasmani. Jadi saudara harus mengajarnya, berjaga-jaganya lebih daripada saya. Lihat, ini rohani seperti apa, gempurnya seperti apa dunia ini. Saudara harus belajar memaksa diri untuk lihat ilah zaman, untuk lihat tipuan iblis. Jadi firman bukan sekedar up to date, tapi firman yang betul. Up to date dalam arti menang, bukan mengikuti dunia, tidak. Jemaat anak-anak kita sendiri makin hari makin hidupnya kudus dan benar nanti loh. Bukan cemar nanti loh. Itu dimulai dari makin hari punya persekutuan makin intim dengan Allah. Itu tanda awal saudara yang dekat dengan kekristenan itu kan persekutuan dengan Allah itu kan seperti itu. Kalau itu nggak punya, paling nggak lama lagi itu cemar lah. Itu pasti. Saudara nggak boleh tenang. Kasihan anak-anak hari ini, anak muda. Itu dia lahir sudah dalam kondisi semua digital. Semua ada di pegangan handphone ini. Lihat anak-anak kita kecil-kecil sudah pegang handphone. Toh? Itu kengerian. Saudara tidak bisa ngontrol pasti. Tapi ya ngertilah. Nah, kuncinya itu di manusia baru ini, intinya semua kekristenan. Karena saudara nggak jadi manusia baru, nggak makin nyata, dunia makin gelap. Orang-orang nanti lihat kemuliaannya bukan kemuliaan surgawi. Kemarin saya Natal renungannya begitu saya ya. Catatan Efesus toh, yang Efesus 1 itu betapa surga. Gembala dan para manusia di bawah, dia lihat ke atas. Kemuliaan yang dari atas itu. Yang terangnya luar biasa. Itu yang benar. Dunia iblis buat kemuliaan. Yesus diajak ke bukit yang tinggi, ditunjukkan semua kemuliaan dunia ada dilihat di bawah. Surga di atas kemuliaannya. Gelap jadi terang. Dunia gemerlap. Bukan terang, gemerlap dia. Gemerlap kemuliaannya. Lihatnya ke bawah. Lebih gampang ke bawah kan? Atas itu karena kasih karunia, langit bisa terbuka. Tapi yang bawah ada setiap saat bisa, kata iblis. Sujud pada iblis, percaya pada iblis, tunduk, semua diberikan. Ke bawah itu lebih gampang, ke bawah turun. Naik lebih sulit. Kalau nggak dibuka kan surga nggak bisa. Nah, pembukaan surga pintunya itu ada di persekutuan dengan Allah tadi. Ya, jadi itu pasif, tapi karena saudara yang menyerahkan ke Roh Kudus yang mau. Ya, yang 25 ke bawah, saudara-saudara bisa baca sendiri ya, itu praktisnya ya. Jadi lebih buanglah dusta, berkatalah benar. Ya, karena kita sesama anggota. Jadi prakteknya semua manusia baru itu harus dimulai dari jemaat yang kudus, dari rumah tangga, dari keluarga yang kudus, Kristen semua ini. Ya, belajar begitu. Dusta, berkatalah benar. Ya, semua manusia pasti langsung nggak langsung, sadar nggak sadar menyukai dusta. Dusta itu ini hoax. Kita berapa kali kena hoax ada ini. Ya. Dusta itu kalau berulang terus, diulang-ulang terus akan jadi suatu kebenaran. Hati-hati. Ya.
Tapi kebenaran kita nggak mau, nggak pernah kita ulang-ulang terus, nggak jadi apa-apa. Itu pertempurannya, anak-anak muda, anak-anakmu semua itu begitu. Dia terkait dengan dunia sepanjang hari, Senin sampai Sabtu ya, kita masih sedikit-sedikit aja. Dia tidak bisa menang selalu. Ya saudara, ini nggak boleh khawatir karena ngerjakan Roh Kudus. Ya saudara ngerti sebagai pemimpin, tahu bagianmu, Tuhan ingin kita jadi manusia baru, ditampilkan ke dunia, dunia tertarik jadi anak-anaknya, pengikut Kristus. Ya, lainnya nanti dibahas berikutnya deh. Mungkin saya sampai di sini dulu ya, supaya kita punya waktu diskusi lebih panjang. Hari ini bukan diskusi dulu, maaf. Saudara bertanya dulu, catetin semua yang mau saudara bertanya dulu ya, nanti ulang lagi dengan YouTube-nya lagi, kemudian bisa dapat hal yang baru, bisa di-sharingkan di sensi di Science ya, 2 minggu lagi. Baik, saya akhiri dulu. Tuhan berkati kita semua. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Bagaimana? Apakah jelas ya? Suaranya yang jelas, kasih jempol. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, Bapak-bapak, kita kasih kesempatan untuk yang mau menyampaikan pertanyaan ya. Khususnya di ayat 17 ya sampai ayat yang ya sampai ayat 21 ya yang kita bahas malam hari ini ya. Silakan siapa yang mau menyampaikan pertanyaan. Ya, ada? Siapa duluan? Ini hal-hal yang aduh penting. Ini karena tahun baru. Haleluya. Tahun yang baru. Bertanya duluan dapat hadiah ini. Diambil di GSJ-nya Pak Thomas. Ya, Aris silakan yang mau menyampaikan pertanyaan. Ayo mulai panas tahun baru ya, liburan Natal sudah selesai. Iblisnya nggak pernah berlibur, kerja keras terus. Ya ini saya lihat berat badannya pada naik ini setelah Natal ini Pak. Khususnya teman saya ini Pak Rudi Lampa kayaknya. Makin makmur. Iya. Halo. Ya. Puji Tuhan, Pak Tulus. Ada yang mau ditanyakan Pak? Silakan. Cuma saya mau kasih tahu aja berkatnya waktu disampaikan hambanya tadi. Saya teringat riwayat Nuh di cerita Alkitab ini yang hambanya ceritakan sama kita. Riwayat Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak sama dengan orang-orang sezamannya. Jadi itu mengingatkan ayat ini sama saya. Ini si firman Tuhan tadi bahwa kita harus memiliki perbedaan dengan dunia ini. Tidak sama. Tadi hamba Tuhan berkata bahwa sangat sibuk dalam pelayanan. Aku percaya karena hambanya sibuk dalam pelayanan, aku percaya tidak sempat lagi ada waktunya untuk dunia. Itu salah satu yang membuat saya terbangunkan. Saya
dapat berkatnya di situ supaya saya ke depan 2024 harus ditingkatkan persekutuan dengan Tuhan, ditingkatkan doa dengan Tuhan, ditingkatkan baca firman Tuhan, ditingkatkan memberitakan Injil, sehingga tidak ada waktu lagi untuk dunia ini. Itu yang saya dapat kira-kira. Nanti Bapak Ketua kita yang menjelaskan lagi, yang membenahinya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Gula. Ya, Terima kasih Pak. Itu yang saya dapat. amin. Ya, terima kasih Pak Gula sudah meneguhkan. Saya ingin bertanya Pak Undarka ya. Ya, Kalau dari teksnya ayat 17 kan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya. Kalau dibaca dari kalimat bahasa Indonesia ini, seolah-olah bicara orang yang tidak aduh. Bentar Pak, kok putus ya Pak ya? ya ini kok sinyalnya apa kok hilang. Maaf yang terakhir mungkin ulang sedikit Pak, agak nggak kedengaran. Oh iya Pak. Ya, jadi kalau dari teksnya ini bahasa Indonesia kan terkesannya orang yang tidak mengenal Allah itu orang yang di luar Tuhan ya. Tapi kalau kita baca ayat 18-nya seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Undarka, ini lebih merujuk kepada manusia lama ya Pak ya. Karena kalau orang yang tidak mengenal Allah, tidak mungkin Paulus menyebutkan tentang persekutuan dengan Allah. Ya. Jadi ayat 17 kesannya seperti untuk orang-orang yang di luar Tuhan atau belum bertobat ya. Tapi kalau melihat ayat 18, jauh dari persekutuan, ya ini sepertinya memang berbicara kepada anak Tuhan tapi yang masih pikirannya masih dikuasai oleh hal-hal yang sia-sia ya Pak ya. Ya Pak, mohon di apa? Baik. Gini, sebenarnya dimasukkan Paulus pertama kali secara pengertian umum ya. Manusia lama sama orang-orang yang tidak mengenal Allah itu sama sebenarnya. Cuman ini disampaikan kepada kita orang percaya, ya, pada jemaat atau kita hari ini pembaca lah, ya. Jadi kalau sama kita, dulu kita juga nggak kenal Allah, itulah manusia lama kita. Karena harusnya kita sudah manusia baru, harusnya tidak seperti itu. Tapi orang-orang yang belum ketemu Kristus, ya orang-orang yang terhilang, orang kafir itu, ya. Jalannya semua ya semuanya sendiri dan tidak punya persekutuan dengan Allah. Anda bisa lihat nanti Roma pasal 1 penjelasan seperti itu lebih baik ya. Lebih melengkapi nanti maksud saya begitu. Jadi Islam manusia lama dan manusia baru karena kita sudah mengenalkan manusia baru harusnya begitu. Jadi tapi yang kita semua ini dulu kan orang-orang yang tidak kenal Allah. Ini orang-orang yang dianggap orang-orang dulu kafir gitu ya. Kita ini dulu tidak kenal Allah, berjumpa dengan Kristus ya. Harusnya dan seharusnya sudah jadi manusia baru. Nah, Paulus mengingatkan, kok saya percaya begini, kira-kira ada beberapa orang Kristen di Efesus yang hidupnya masih bukan sepenuhnya tidak bisa berubah, ya. Sudah banyak perubahan, tapi masih ada beberapa yang manusia lamanya, dosanya yang dulu tidak berubah, karena begitu. Jadi dia menegaskan yang lagi pakai yang penting ya, di dalam Tuhan.
Hei, kita ini umat Kristen di dalam Tuhan. Aku katakan tugaskan lagi kau di dalam Tuhan. Ini harusnya, nah dia pakai manusia lama. Yang lama sudah kau tanggalkan harusnya itu. Bersama ketika mati bersama dengan Kristus disalibkan. Yang tanah baptisan itu. Paulus menjabarkan lagi. Ya, pikirannya sia-sia gitu ya. Pikirannya kelihatannya sebenarnya sia-sia nggak? Nah, orang dunia nggak sia-sia. Tapi di hadapan Kristus itu sia-sia. Sia-sia karena tidak berjumpa dengan hal yang lebih mulia, lebih kekal dalam hidupnya. Tapi kok teman dunia toh, ketika orang dunia belum mengenal Kristus, itu yang hebat-hebat banyak sekali. Tapi Tuhan bilang itu sia-sia, toh nanti mati binasa, kata begitu. Ya. Nah, lalu pengertiannya yang gelap muncul, saya senangnya itu. Ada istilah yang ada agak rohani loh, berbau Kristen tuh. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini agak-agak kita kaget sedikit. Nanti kok dikatakan pengertiannya yang gelap, bekanya sia-sia, lalu hatinya bodoh dan degil, perasaan tubuh dan sebagainya, ya nafsu, kita bisa agak ya sudah, ada yang belum, ya kita belum sempurna, tapi sudah ditinggalkan. Nah, tapi ada satu kalimat yang dikatakan, engkau itu dulu manusia lama kita itu jauh dari persekutuan dengan Allah, tidak pernah bersekutu dengan Allah. Sekarang bagaimana, kata Paulus begitu kata. Apakah itu jadi kesukaanmu, jadi kedudukan kita, gitu dah, bersekutu dengan Allah yang sumber segalanya itu. Buat saya bukan saja sumber itu bisa membawa kita sampai ke kekekalan. Kalau Anda lihat bahwa jelas yang dikatakan manusia lama menuju kebinasaannya, tapi yang manusia yang dibaharui dengan Allah itu akan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi gini, tanda tadi Pak Gula ya, untung penekanannya yang terakhir benar itu. Bukan sibuk pelayanan, bukan sibuk bersekutu dengan Allah. Waktunya habis bersekutu dengan Allah. Nah, bersekutu dengan Allah nanti pelayanannya pasti ada di dalamnya. Nah, ukurannya bersekutu dengan Allah itu ukurannya ayat 24 tadi. Melangkah manusia baru ya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bersekutu dengan Allah itu harus membawa kita hidup makin benar, makin kudus. Apa ya, itu sesuatu yang buat saya, itu artinya kita memang sedang meninggalkan manusia lama sudah dan terus-menerus menggunakan manusia baru. Hidup benar dan kudus itu menjadi kesukaan. Saya perlu pakai nama kesukaan ya, saya perlu pakai kata kesukaan karena banyak orang Kristen kesukaannya bukan itu. Ya nggak sampai cemar lah mungkin lah. Tapi cuman ya becek-becek dikit, ya nggak sampai cemar semuanya. Ya. Anak-anak muda hari ini kesukaannya apa? Semua apa kesukaannya coba? Harus kesukaannya bersekutu dengan Tuhan dan kalau di proses hidup benar dan kudus itu senang gitu loh. Menanggalkan manusia lama itu dengan niat, dengan memang ini menuju kebinasaan, begitu. Nah, persekutuan dengan Tuhan itu yang membuat roh kita itu bisa lihat hal seperti yang kekal dan yang sementara, beda kan begitu. Ya, jadi orang yang ngerti ini bahasa ini yang sudah menikmati manusia baru dulu, ya. Artinya yang dulu kita belum ketemu Yesus, yang orang-orang kafir ini sudah nggak kenal Tuhan, sekarang istilahnya buat kita manusia lama. Karena kita kenakan manusia baru. Terima kasih Pak Thomas untuk pertanyaannya ya, buat kita lebih jelas. Masih ada lagi? Saya boleh, Pak. Ya, wah, saya. Boleh lah. Shalom, sudah lama nggak ketemu ini. Sibuk pemilu ya? Ya, sorry. Selamat tahun baru. Agak lama karena mohon maaf Pak Hondarka karena beberapa waktu lalu berentur dengan kebetulan lagi ada kuliah gitu. Mohon maaf. Oh, mantap. Kalau itu harus ya. sipit.
Jadi gini, terkait dengan saya bersyukur di awal tahun ini bisa ikut kembali dalam sensi ini. Dan yang kebetulan ya, bukan kebetulan, ini saya yakin ini waktu Tuhan lah. Artinya pembahasan di Efesus ini kebetulan memang bertepatan lah yang saya katakan di malam pergantian. Saya juga khotbahkan ini, Pak. Saya khotbahkan di 2 Korintus 5:17 dan Efesus 4 ayat 23 ini. Jadi meneguhkan sekali buat saya, ya karena itu kebenaran tentunya mulai dari kita yang menyampaikannya. Dan terkait dengan hal ini baru hari Minggu kemarin juga saya khotbah, saya ambil di Wahyu pasal 2 tentang jemaat Efesus. Jadi peneguhan-peneguhan yang saya dapatkan ini luar biasa, dan memang betul saya sangat dapat peneguhan tadi yang dikatakan Pak Hondarka bahwa manusia baru ini kunci dari kitab Efesusnya, kekristenannya ada di sini. Dan ya artinya salah satu bagian yang menurut saya yang perlu dianukan oleh kita termasuk para hamba Tuhan juga, bahwa seringkali justru kita yang mungkin masih mengalami atau terikat dengan manusia lamanya. Makanya saya ada ayat yang meneguhkan itu di Yesaya 52 ayat yang kedua. Kebaskanlah debu darimu dan dikatakan tanggalkanlah ikatan-ikatan di lehermu. Jadi saya melihat ini hal-hal yang memang manusia lama itu betul-betul itu yang ada di hati dan di pikiran. Hamba Tuhan juga tidak terlepas dari kadang ada banyak hal yang apa ya, ada di hati ini yang mungkin kepahitan, ya hal-hal yang ya istilahnya tidak bisa memunculkan kemuliaan Tuhan gitu. Jadi ya artinya dari kebenaran yang sedang di-share ini luar biasa menurut saya, karena jemaat Efesus ini begitu sangat, ini penggembalaan betul, dan ini realita kehidupan hari-hari ini ada di Efesus ini kalau saya lihat. Mungkin saya berpikir gini, kenapa Tuhan mencelah jemaat di Efesus itu yang ada di kitab Wahyu itu? Mereka kelihatan artinya awalnya mereka itu luar biasa, itu istilahnya mereka itu tidak kenal lelah, mereka itu salah satu yang menurut saya itu sampai mereka pekah dengan pengajaran nabi-nabi atau rasul-rasul palsu. Itu artinya mereka itu saya yakin itu kuat dengan pengajaran sehingga mereka bisa membedakan tentang mana yang palsu, mana yang murni begitu. Tapi yang menjadi persoalan itu adalah mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, saya berpikir ya mungkin terjebak dengan keadaan manusia lama kembali mengikat begitu. Jadi kembali kepada manusia lama, akhirnya ya semua yang baik tadinya yang luar biasa yang bisa diapresiasi malah hilang oleh karena kehilangan kasih itu. Yang tadi menurut saya kasih mula-mula itu adalah seperti yang Pak Gula tadi sampaikan, bahwa kecintaan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, melayani Tuhan lebih murni, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak yang dari bisa saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih Pak Ruli. Ada satu hal yang mau saya garis bawahi tadi ya. Persekutuan manusia baru itu tekniknya, bukan teknisnya, kira-kira begini. Harus dimulai dengan persekutuan dengan Allah. Ya. Persekutuan dengan Allah itu diawali dengan roh dengan roh. Ya, biasa begitu kan. Kita berdoa, membaca, mulai merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Dia, ya. Suasana ada di roh. Ya. Nah, kenapa banyak orang yang seperti itu tapi hidupnya tidak pernah berubah? Karena dia tidak memperbarui pikirannya, ada berdiri di roh. Pikiran, jangan lupa ya, nomor 12 ayat 2 itu, untuk bisa berubah dari dunia ini melakukan kehendak Tuhan, itu di pikiran sebenarnya. Ya. Pikiran, nah pikiran itu mulai peran kita itu pasif, tapi kita Anda ini mengalami ketika ada gerakan
kebenaran yang dorong ini benar harus dilakukan, sudah, iya amin, iya aku mau. Sehingga prosesnya ada dan saya menjalani. Gitu ya. Gini, ada yang baik di ayat 28, proses perubahannya. Ini kata-kata yang menarik nih Pak, saya lihat ya. Ini penjelasan yang secara nggak langsung lebih buat kita lebih jelas. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Harusnya titik, seperti yang di atas kan. Tapi dia koma. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Dua, melakukan pekerjaan yang baik. Baik itu maksudnya nggak melanggar hukum. Tiga, dengan tangannya sendiri. Ya, maksudnya mulai belajar berjelalah karena begitu. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini proses manusia lama dan manusia baru seperti itu. Contohnya mencuri gampang ya, gini. Mencuri itu mengambil sesuatu. Karena kita ngambil ya. Banyak orang mencuri ya ada kerja kerasnya ada sih. Risikonya juga gede digebukin ya. Tapi ini sesuatu yang mau jalan pintas sebenarnya. Kerja kerasnya kan mendapat banyak. Kalau nanti bekerja keras itu nanti dapat upahnya mungkin 1 bulan berikutnya upahnya orang bekerja gitu. Pak mencuri kan nggak langsung dapat. Ya, nggak ada prosesnya, kita menghargai waktu, tenaga dan sebagainya. Mencuri begini dibarui, ini manusia lama sukanya mencuri waktu lah dan sebagainya, mencuri nama Tuhan, kemuliaan Tuhan ya, hamba Tuhan termasuk saya mencuri kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Itu manusia lama. Nggak boleh. Oh, saya nggak lagi Tuhan. Bukan hanya itu. Baca firman Tuhan, renungkan sampai kita ngalami prosesnya itu kita ngalami. Ini mencuri dosa. Aku nggak ngerti lagi. Tapi bukan berpangku tangan. Tapi aku harus mulai bekerja. Ya. Mulai bekerja keras. Aku nggak mau jalan pintas lagi. Jadi nggak mau jalan mudah. Aku susah pun yang kali pikul salib. Aku mau pekerjaan yang baik. Baik itu artinya tidak jadi bonus satu buat yang lain. Orang lihat kerja baik ya orang ini. Kerja yang baik dengan tangannya sendiri. Ada proses belajarnya. Ya, itu yang saya sampaikan. Sampai akhirnya dia bisa melakukan kebalikannya. Itu mulai masuk itu. Tadinya mengambil, sekarang mulai belajar memberi. Jadi kalau orang mencuri, sekarang tidak mencuri, bekerja keras, bekerja yang baik, dengan tangan sendiri, tapi untuk pribadi, itu belum sepenuhnya jadi manusia baru. Belum. Karena panggilannya memuliakan Tuhan itu sampai memberi. Kita bahkan disuruh memberi nyawa sampai begitu. Egonya selesai. Karena manusia lama kuncinya di ego. Jadi kita bekerja keras, kerja benar, kerja baik, dengan tangan sendiri dan seterusnya. Tapi untuk ku dan keluargaku, nah itu belum. Manusia barunya enggak. Itu semua orang begitu. Nah, proses ini yang dimulai dengan pikiran. Ada satu teori begini. Teorinya Stephen Covey ya, ini Kristen Mormon katanya begitu. Ya. Jadi orang itu ketika merenungkan, itu ya harusnya orang dunia dibarui pikirannya. Pikiran itu seperti jalan, paradigma itu. Pola pikir seperti jalan. Ya. Contohnya ya, Pak Ruli Lambah kalau ke saya, nanti secara langsung nggak langsung jalannya itu terus jalannya. Pak rumah, itu otomatis sampai ke saya nih gitu ya. Sudah, tutup mata juga bisa. Ya jangan bisa jatuh. Itu begitu pola lama itu, pikiran lama. Jadi ketika dikasih tahu, oh misalnya ada perbaikan jalan harus muter, mungkin kita agak marah-marah dikit. Waduh, nggak enak itu loh. Ini rutin. Nah, semua hal yang firman Tuhan itu tidak ada sesuatu yang enak dulu, pasti nggak ada. Karena prosesnya mesti menyangkal diri dulu. Nyangkal diri mesti. Jadi tanda firman Tuhan itu kita nyangkal diri. Tanda kita mau hidup baru. Nyangkal diri. Kalau kita mau Tuhan, amin, senang, itu belum tentu dari Tuhan. Mesti nyangkal diri. Lalu sampai pikul salib, sampai sakit. Tapi jalan. Oh,
Ini yang benar. Prosesnya itu dilakukan, saudaraku. Jadi ketika merenung firman Tuhan, ya, itu nggak mudah. Mudah karena kita misalnya untuk balik khotbah, kita persiapan, tulis, nanti sebulan kita lupa apa yang kita belajar. Jujur ya Pak Luli, kuliah, banyak orang kuliah tahu semua ya belajar ya. Kita mungkin belajar 3-4 hari, kita 100. Nah, nanti 3 bulan lagi lupa. Kan belajarnya lain lagi. Manusia baru bukan begitu. Karena banyak item, banyak aspek yang harus diperbarui, dan yang sudah dibarui itu harus sampai sempurna. Tadi yang mencuri ya, nggak curi lagi. Tapi orang biasa mencuri, jalan pintas, kerja malas. Aduh, kerja sehari 2 hari cuma sekian dapatnya bulanan, curi harus dapat banyak. Itu pertempuran itu manusia lama dan manusia baru, begitu pertempurannya. Tapi terus tekun. Dulu curi cepat dapat duit, sekarang sehari cuma dapat 50.000. Tapi terus sampai jadi menang kebiasaannya. Jadi ya, paradigma itu memperbarui ide. Gagasan muncul. Oh, harus begini. Berubah. Ide dikerjakan jadi tingkah laku. Tingkah laku kita mulai baru, jalan baru. Enggak itu lagi. Ya. Lalu terus menerus jadi kebiasaan. Yang lama begini, sekarang begini sudah bisa. Nah, kebiasaan lama-lama jadi karakter baru berubah. Nanti otomatis jadi. Jadi prosesnya itu perlu waktu, jatuh bangun terus. Bahkan teorinya yang umum sekarang perlu waktu 3 minggu, 21 hari. Misalnya, kalau cuma dilatih ya, ayo mulai buka mata, bangun pagi, jam 5 pagi yuk, mulai jam 5 pagi. Nanti orang biasa bangun jam 7, nggak bisa jam 5. Saudara pakai alarm lewat HP, bangun jam 5. Jam 5 bangun. Itu sampai 3 minggu. Nanti pola hidup manusia kita tuh, kita punya nama ritme tubuh ya. Lo jam 5 pasti bangun kita. Nggak usah pakai HP lagi, kita bangun. 21 hari atau 3 minggu. Tapi baru 20 hari atau 19 hari kita melanggar dulu, tidak bangun lagi, itu nggak bisa. Ngulang lagi 3 minggu lagi. Itu penelitiannya seperti itu. Tubuh kita itu bisa dikuasai begitu. Nah, sulitnya, kalau roh kita belum dibarui, jiwa kita berpihak kepada yang daging. Pasti. Roh itu lemah, roh itu menurut daging itu lemah. Ya. Jadi jiwa itu seringkali ikut yang daging, karena rohnya nurut. Keluarkan rohnya dulu. Nah, nantilah di sini saya jelaskan pelan-pelan. Tapi saudara perlu tahu ya, prosesnya itu bukan Kak Pak Gulu dan nambahkan itu saya senang ya. Terus bersama dengan Tuhan, itu baik. Dan benar. Awalnya begitu, itu tanda kayak pembuat prosesnya. Tapi di luar kita mulai hidupnya, orang lihat semakin kudus, semakin benar. Nah itu baru mulai benar. Jadi ramai lah itu pertempurannya terus menerus. Nggak kayak kita ulangan, kita bisa 100. Nanti 3 minggu 1 bulan lupa. Ya toh, nanti kita kuliah misalnya S1 kan banyak, belum tentu ingat semua. Firman nggak boleh begitu. Proses masa baru itu nggak boleh dilupakan. Tapi menjadi habits, kebiasaan yang akhirnya berubah. Itu anaklah ditampilkan. Itu nanti narik banyak orang datang ke Tuhan. Hari ini terbalik. Mamon, ilah zaman berhasil menarik orang Kristen datang ke dia. Saudara kalau lihat K-pop itu BTS datang itu ada armenya loh, tentaranya loh BTS. Saya baru tahu. Armenya, pasukannya tuh ratusan ribu armenya BTS dari Korea aja itu. Gila ya. Itu mati-mati hidupnya untuk army, tentaranya BTS. Gitu-gitu coba. Ada yang Kristen nggak? Oh ya banyak orang Kristen ke situ senang. Cara pakaiannya semua model-model ikut dia. Gitu ya. Terima kasih Pak Ruli. Nanti kita, aduh ini peneguhan betul ya. Baik, mungkin kalau boleh satu lagi. Atau 2 lagi lah, masih bisa ada waktu. Oke, masih bisa. Ya, silakan.
Ya, Saya, Pak Adi tadi ya. Silakan Pak Adi dulu. oh iya. Baik, selamat malam semua. Malam. Untuk menjadi manusia baru memang tidak mudah. Dalam bacaan ini saya melihat ada peran dari kita manusia seperti buanglah, kenakanlah. Itu saya melihat dari peran kita. Nah, tetapi di ayat 21 ini saya melihat ada peran kebenaran firman. Nah, yang terakhir di ayat 30 ada peran Roh Kudus. Di situ dari sekian ayat memang hanya satu ayat di ayat 31 peran Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang di dalam dirinya tidak ada keinginan untuk meninggalkan manusia lama? Apakah Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri orang itu begitu? Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik, Pak Edi. Begini, kalimat yang pertama itu ayat 17 ya. Mungkin sepertinya Paulus juga melihat ada orang-orang Kristen, ngaku Kristen di Efesus seperti begitu ya. Jadi dia ngomong begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak menalar dengan pikiran yang sia-sia. Disusun ya, manusia lama itu seperti apa semua. Pengertiannya gelap dan itu semuanya itu, nah itu sebagai kita ingat. Ini seperti Paulus mau ngasih apa ya, cermin. Kamu dulu seperti ini loh. Artinya sekarang kamu nggak boleh. Yang betul begini loh caranya dibarui. Nah, pertanyaan yang luar biasa ini. Yang ayat 30 buat saya itu ingin menjaga legalistik. Biar jangan seperti orang Farisi. Jadi ini kan orang Yahudi tepat juga. Jadi dia jangan sampai merasa berubah itu sesuatu yang harus dikerjakan dengan hal-hal yang tanpa peran Tuhan sama sekali. Ya kalau orang Farisi di Taurat itu ya. Jadi kalau aku menaati semuanya, ada anak muda yang pemimpin juga itu kaya raya, aku udah kerjakan semuanya. Dikasih tahu, ini seperti ayat 20 tadi Pak Adi sampaikan betul ya. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran dan nyata dalam Yesus. Jadi saya ulang lagi, yang pertama, diingatkan kembali bahwa Kristen itu bukan seperti agama-agamamu yang lama, kira-kira begitu. Tapi ini terima pengajarannya sekaligus terima oknumnya pribadinya Yesus. Ya. Nah, dia 30-nya itu diberitahukan peranannya Yesus dalam hidup orang Kristen hari ini adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita berusaha sendiri, ya pasti juga nggak bisa. Ya, kalau orang yang ada loh orang-orang yang bisa. Saya misalnya, Anda nanti kalau tahu teori Stephen Covey itu ya, banyak orang CEO, semua orang luar yang tanpa Tuhan dia bisa ngerjain itu kelihatannya. Di Indonesia kan, di Indonesia kan ada pelatihan untuk karakter kepribadian ya. Katanya secara formalitas bisa berubah baik dilatih gitu ya. Seorang entrepreneur seperti apa, agen asuransi bagaimana, baik begitu. Tapi kalau orang merasa begitu, ayat 30 itu baik. Roh Kudus akan berduka. Karena sesungguhnya Roh Kudus diberi dalam hidup kita, kalau kita baca di Yohanes ya, itu roh penolong. Jangan sampai kita merasa bisa tanpa dia. Karena sesungguhnya itu bukan seperti Tuhan mau. Itu pasti kamu keliru binasa. Kata berduka ini buat saya cukup baik karena, aduh ini gini ya Truk ya, Pak Edi ingatkan baik sekali, saya harus coba pelan-pelan jelasannya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan pun,
kita harus mulai dengan Roh Kudus, tolong singkapkan firman ini. Roh Kudus, tolong urapi aku untuk bisa mengerti firman Tuhan ini. Nah, itu jangan lupa, satu. Kalau tanpa itu, dia berduka, sedih. Kata berduka ini mungkin Paulus saya rasa ya, ketika kita tahu cerita Ananias Safira, ya, ketika dia ini kan nggak orang biasa, atau ini orang Kristen, tokoh Ananias Safira ya, karena dia berani memberi hasil jual tanahnya atau rumahnya itu dijual, jadi sama Petrus mau berikan semuanya, tapi ternyata sebagian. Dia berani ngomong, sudah semua, langsung mati. Ya. Nah, setelah itu peristiwa itu, Ananias Safira juga langsung mati, orang berdusta. Sejak itu peristiwa tidak Tuhan munculkan lagi gitu ya. Nah, jangan sampai orang-orang ini kalau sudah begitu, Roh Kudus merasa dianggap sepele. Perbuatan dia, lihat dulu kita langsung dihukum mati, sekarang enggak. Dia cuma menghibur kita lah, buat keperluan kita. Oh tidak. Di sini boleh tegaskan bahwa perubahan manusia lama menjadi manusia baru itu tidak ada yang lain kecuali peran Roh Kudus. Kalau kita tidak dengan Roh Kudus, dia akan berduka. Yang kedua, mana berduka, sama Kristus Paulus mau ngacu kepada dulu cerita Saul, mungkin begitu ya. Saul diurapi Roh Kudus, ya, minyak Roh Kudus. Ketika dia berdosa, Roh Kudusnya pergi. Tapi di perjanjian baru, Tuhan bilang di Korintus 1:6, kita ini bait Allah. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Jadi dia tidak bisa pergi. Ketika kita tidak perlu dia sedih. Dia berduka. Dia tidak bisa pergi. Karena dia ditugasi oleh Bapa Yesus. Itu tugasmu di situ, penolong. Tapi ini nggak mau ditolong Tuhan. Gitu ya. Nah, saya bersyukur dengan tentang Roh Kudus ini, harusnya saya mau bahasnya nanti sesi keduanya atau kapan ya. Tapi ini baik ya. Jadi mulai Roh Kudus itu, saudara, dan saya harus mengerti sebagai hamba Tuhan, apalagi ketika kita sadar kita ini hari ini sudah bisa pelayanan pun, mengerti firman Tuhan. Oke lah, yang paling gampang orang yang lagi kuliah ya gitu ya. Kuliah S1 atau S2 atau S3 gitu, saudara ya. Itu saudara ketika mau ujian-ujian itu berdoa enggak? Berdoanya mau nilai yang bagus buat aku pinter, atau memang untuk ngerti firman yang kita belajar teologi ini untuk sesuatu yang menyenangkan Kau Tuhan. Barangkali saya juga terjebak kan, yang penting belajar dulu. Kita kerjakan di semua, Roh Kudusnya hanya penolong sesuai apa yang saya mau. Bukan. Dia penolong, ditugaskan untuk menolong bahwa kita dalam seluruh kebenaran dia dijadikan di sini. Jadi jangan lupa ya, kalau kita nggak tahu Roh Kudus, ya, dia pasti berduka. Karena dia, kalau zaman dulu dia meninggalkan kita. Perjanjian lama. Sekarang nggak bisa. Sedih dia. Yang kedua, dia sedih karena dia melihat kita ini juga akan binasa. Tidak berubah menjadi manusia baru. Dan pasti tidak bisa jadi manusia baru. Jadi saya percaya kalau Roh Kudus sampai diberi peran, makanya kata menanggalkan manusia lama itu sebenarnya bentuknya pasif tuh. Bahasanya pasif. Kita yang menanggalkan itu sebenarnya Roh Kudus mau kita tanggalkan. Jadi gerakan kita pasif. Roh Kudus tolong aku mau. Nanti tapi ngikuti. Nah, aktifnya itu ngikuti pimpinan Roh Kudus. Nah, pengalaman ini saya mau dorong buat setiap kita semua para hamba Tuhan. Ya, ya toh. Saya rasa pertempuran hari ini, kalau tadi saya ingatkan ya. Nggak tahu saudara kalau mau jujur terbuka ya, saya aja lah. Saya aja mau nyerah, mau pensiun sama Tuhan. Melihat dunia, melihat anak-anak muda, melihat banyak orang Kristen, mudah jatuh, mudah tidak cinta Tuhan, mudah meninggalkan persekutuan demi uang lah, demi apa, mudah sekali. Ya, mudah pindah agama, mudah yang mengutuk segalanya. Padahal saya ini korban tiap saat. Nah, ayo
kita kembali minta Roh Kudus tolong kita semua. Diri kita menjadi manusia baru dulu ditampilkan supaya jemaat melihat anak-anak Allah yang benar ditampilkan. Ini akan merangsang orang-orang untuk bergairah untuk mengikuti terang yang ada itu, supaya manusia lama makin getol kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita makin getol mengenakan manusia baru. Ya nanti penjelasannya lebih diskusi lebih dalam nanti mungkin saya jadikan sini. Pak Adi, terima kasih banyak. Ini menolong kita semua. Baik ya, dalam nanti kita jelaskan di sini ya. Tapi prosesnya jangan lupa tadi dengan Pak Yadi ya, Roh Kudus. Dan kita mau pelayanan, kita mau persekutuan, mau firman, tidak bisa. Mungkin sepertinya bisa kita, tapi salah pasti. Baik. Ya, tadi siapa lagi tadi Pak Willer atau siapa tadi yang mengangkat tangan? Waler sama Pak Irim ya. Ya, silakan. Siapa dulu? Monggo Pak Thomas ditolong siapa dulu Pak Thomas? Ya, silakan Pak Waler. Pak Waler, silakan Pak. Bukan Irim ya? Ya, duet juga boleh, sama-sama lah. Kalau sopan semua? Baik, yang saya tanyakan setelah saya coba menyimak dari bacaan yang tadi dengan tulisan, karena sama-sama yang menulis adalah Rasul Paulus, cuman bahasa kalimat-kalimat dan kata-kata yang berbeda. Dengan penyampaian dan yang ada di dalam Kolose pasal yang ketiga mulai ayat 5 sampai kepada ayat yang ke-17. Tapi yang saya tanyakan kayaknya artinya sama. Cuman yang perlu saya tanyakan karena tadi pembaharuan dari di Korintus, di Efesus itu dikatakan di dalam roh dan pikiranmu. Dan juga tadi Pak Hondarkat tadi katakan di baharu itu dengan mengutip ayat yang ada di Roma pasal 12 ayat yang kedua, pembaharuan yang sehingga mengerti dan memahami apa yang mana yang kehendak Allah dan apa yang tidak. Pembaharuan itu arti saya dilihat tadi coba mengingat-ingat ayat-ayat Alkitab sehingga saya dibukakan, diingatkan di dalam hati seperti yang dikatakan di dalam Kolose pasal yang ketiga itu, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Artinya, pertanyaan saya, apakah pembaharuan itu yang gimana bahasanya? Apakah pembaharuan itu yang harus dikerjakan oleh setiap kita dengan kehidupan yang ada sekarang ini? Saya rasa kita sebagai hamba Tuhan yang terutama mengerjakan, kalau Pak Hondarka tadi dengan penjelasan-penjelasan dari beberapa pertanyaan teman-teman yang lain, rasanya sangat sulit untuk melihat, artinya ada kejenuhan, ada ketidakmampuan karena karakter-karakter yang ada hari ini, seolah kita mulai menyerah. Tetapi kalau kalian di sini, itulah pertarungan yang harus kita kerjakan. Pertanyaan saya, apakah pembaharuan yang ada dicatat di dalam Efesus itu dengan yang ada di Kolose itu sama? Ya, itu saja. Penekanannya di mana, Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak Willer. Yang pertama memang seringkali kita beberapa
teolog memang nganggap surat Efesus dan surat Kolose itu surat yang hampir sama, surat kembar begitu ya. Tapi tadi saya itu ngecek di strongnya. Jadi kata dibaharui harusnya kata bahasa aslinya itu hanya muncul di Efesus itu. Tapi sinonimnya itu muncul di Roma 12 ayat 2, satu lagi di 2 Korintus 4 ayat 16, satu lagi saya saya ingat-ingat karena saya mau menyampaikan dua hal ini yang berkaitan dengan. Jadi saya bukan ingat-ingat, tapi saya juga berdoa, saya juga belajar, jadi bisa lihat. Nanti mungkin Pak William dan teman-teman bisa cek di strongnya ya. Jadi kata aslinya itu kira-kira nyambungnya di mana? Saya misalnya tadi ya ngomong pikiran tadi ya, teori pikiran. Tadi saya kutip di Matius 16. Tapi sebenarnya teks aslinya berbeda. Yang Tuhan ngomong, engkau memiliki nyala iblis karena engkau memikirkan apa dipikirkan manusia karena dipikirkan Allah. Pikirannya beda. Tapi ya saya coba nyambung aja gitu ya. Saya ngomong ini, saya kalau di jemaat nggak mau begini, ini nggak pada hamba Tuhan aja ya. Saudara bisa cek kembali, bisa belajar kembali ya. Di Kolose itu buat saya, iya itu bisa melengkapi, bisa. Tapi kalimat yang perlu dibaris-bawahi dari Pak Wheeler, saya rasa begini. Ini sulit, ini susah, tapi bukannya nggak bisa. Tadi Pak Hadi ingatkan justru peran Roh Kudus itulah yang harus diberi porsi yang besar. Karena kata dibarui kita menanggalkan manusia lama, manusia baru, itu memang kita bentuknya pasif harusnya. Pasif itu kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Nggak mungkin bisa. Semua manusia nggak, kalau bisa ya nggak perlu ada Yesus dan Roh Kudus ya. Tapi kalau kita nggak lihat firman ini yang sesungguhnya ya, nanti kita akan ngomong banyak orang-orang yang lain yang bukan Kristen itu hidupnya kok sepertinya salah-salah gitu loh. Nah, tapi itu salahnya buat saya semu. Tidak seperti itu karena sia-sia dibentuk saja. Maksudnya semu itu dibanding dengan kekristenan loh ya. Dengan iman percaya kita. Bisa begitu kan? Perkataan Pak Wheeler nggak bisa sulit dan semuanya itu buat saya justru itu menegaskan kalau kita ini semua perlu Roh Kudus karena dia yang mau kita dibarui. Manusia lama kita harus kita buang, ikut manusia baru, jadi manusia baru. Dan terus menerus. Kalau kita mulai gampang ya saya rasa kayak kita belajar, saya rasa pengalaman saya lah ya, ketika kuliah dan sebagainya belum tentu kita minta Roh Kudus sungguh-sungguh kan. Kita hanya minta tolong supaya nilainya baik gitu. Tapi kan nggak ngubah apa-apa hidup kita. Nilai kita mungkin 100. Ya. Apalah. Eksposisi Efesus 100. Tapi belum tentu itu kan jadi dalam hidup kita. Itu beda Kristen dengan agama-agama lain. Kristen itu pengajarannya harus Anda dengar, Anda kita lakukan di dalam pribadi Kristus. Terima Yesusnya, nah ngerti. Yang lama, yang baru tahu prosesnya di situ. Ya. Jadi susah itu artinya buat kita ngerti. Daging terlalu kuat. Berteriak dengan Roh Kudus. Kau yang mau memperbarui, kau yang bisa memperbarui. Aku mau buang ini dosa ini kecemaran. Saya berdoa pengalaman itu Anda ngerti dulu supaya saya seringkali menjaga kok di mimbar ya, ada dengan jemaat ya. Kalau saya usul jangan sekali-kali ngomong wah ini susah jemaat, jangan. Ya udah, oh, susah ya selesai ya. Susah ya selesai ya. Di antara kita boleh yang menguatkan, tapi teman-teman ini susah, tidak mungkin ini. Oke lah, itu muncul lebih koma. Pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa. Gitu ya. Ya harus begitu kalau dengan jemaat. Kita ngomong ini sulit, ini nggak bisa. Nanti dia bisa mikir, loh kok gembala aku nggak bisa, ngapain saya harus begitu? Lebih rumit nanti. Jangan. Ya. Roh Kudus bisa tolong. Nah, itulah proses itu buat saya harus sudah menang itu. Apa kita katakan tadi? Ya, itu Tuhan bilang di 2 Korintus 4:16 dibarui sehari ke sehari. Artinya tiap-tiap hari kita dengar Roh Kudus, perlu Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan, gitu ya. Persekutuan dengan Tuhan supaya tiap hari itu pembaruan tiap hari, jangan numpuk, utangnya banyak. Kalau hal-hal yang cemar, yang dosa sudah terlalu jadi karakter kita, wah itu banyak lama itu. Mengubah paradigma dan sebagainya.
Itu yang saya mau sampaikan, kalau Anda dan saya ngerti pengalaman ini, lihat ilah zaman, lihat anak kita, lihat jemaat Anda, nanti kan saudara lebih bertambur serius sekali. Kalau enggak, saya mau pensiun, saudaraku. Buat apa saya khotbah tiap minggu? Tapi di depan mata saya lihat hampir semua orang mudah sekali pilih yang dunia daripada yang roh. Ini sulit, tapi yang dunia selalu anggapnya gampang. Itu buat saya, Tuhan ngapain saya jadi hamba Tuhan kok? Yang saya sampaikan tiap minggu kalah terus. Ternyata sebenarnya saya lebih harus, kata Tuhan, lebih pemimpin. Jenderal lebih lihat ke depan peperangan pertempurannya seperti apa. Panah-panah apinya seperti apa. Please, jangan menyerah. Jemaat Anda perlu lihat contoh yang benar. Apa ya, maksud saya, jemaat itu kan pertempurannya lebih berat. Ya. Dia tidak full timer, dan persekutuan dengan Kristusnya juga mungkin bolong-bolong. Saudara mengcover semuanya. Hati-hati ya, dengan digital ini terlalu berbahaya. Ya, please semangat. Kalau enggak, pensiun. Kita nyerahkan di depan mata kita semua jemaat binasa, apa enggak sedih kita? Anda lihat aja lah. Kalau anak kita sendiri, istri, anak tidak persekutuan dengan Tuhannya tidak seperti saya, itu PR besar dulu. Saudara pelayanan cinta Tuhan, kenapa anak tidak? Harus begitu. Ya, saya harap itu saudara, itu apa ya? Kayak kita ini penjaga itu loh. Ya, malam-malam lihat patroli domba kita, ada nyerang siapa gitu. Pak Wilder, terima kasih banyak ya mengingatkan kita. Tapi semangat, tahun baru, manusia baru ya, semangat baru. Satu lagi tadi siapa? Pak siapa? Pak Yer ya? Ya Pak Yer, silakan Pak Yer. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Thomas, Pak Hon, teman-teman semua. Iya, Pak Hon sudah menyampaikan banyak hal, dan diawali dari setelah pembacaan tadi dikatakan bahwa kita menerima dogma, sistematika, lalu kekristenan, itu sudah artinya baik. Tetapi menjadi manusia baru itu sangat penting. Nah, kalau kita lihat ayat 17, 18, dan 19, itu menunjukkan mengenai keadaan manusia yang pada waktu itu, dan saya kira juga menggambarkan pada masa sekarang juga terhadap jemaat atau katakan orang Kristen, Pak. Lalu ayat 20-nya ada kata, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Nah, lalu tadi Pak Hon juga sudah menyinggung mengenai ayat 21 tentang mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Pertanyaan saya, Pak Ondarka, jemaat seringkali sudah kita bawa demikian, kita belajar, kita ajar, kita kasih tahu. Nah, ternyata yang tadi juga disinggung oleh Pak Ondarka bahwa kecenderungan kadangkala kehidupan manusia, manusiawinya, kecenderungannya, pelayanan sudah, ke gereja iya, tapi masih ada gaya hidup, cara hidup manusia lama muncul. Ya, mungkin semacam ada iri hati. Itu mungkin contoh-contoh sepele yang mudah dilihat dan terlihat. Lalu kadangkala melihat sesama teman orang segereja itu diberkati, ada rasa cemburu dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya munculkan. Nah, pertanyaan saya, Pak Hon, di sini ini yang salah ini yang mengajar atau bagaimana ya? Atau tadi katakan memang orang ini sedang tidak mau menerima
pembaharuan atau pola pikir atau paradigma atau bekerja keras, kata kayak Pak Hadi tadi mengatakan kita mesti juga berubah, berusaha seperti itu. Nah itu Pak Hondarga, terima kasih. Baik. Kalau ada ayat begini, 1 Korintus 15 ayat yang 10 itu ya, yang saya selalu senang ya. Kasih karunia itu Paulus jelaskan ada 2 hal ya. Aku kira-kira gini, aku ada selamatkan itu karena kasih karunia. Selamatan kasih karunia. Ya. Kayak kasih karunia yang pertama itu artinya kita memperoleh keselamatan yang harusnya kita tidak layak menerimanya, itu kasih karunia. Tapi ada kasih karunia yang kedua, koma itu ya. Tapi karena kasih karunia juga aku bekerja lebih keras. Kenapa dia bekerja lebih keras? Dia tahu panggilannya itu oleh Tuhan disuruh untuk bangsa-bangsa. Harusnya semua rasul begitu. Semua murid awal ngerti semua. Ya toh? Matius 8 mereka tahu semua. Tapi mereka berhenti di Yerusalem, sampai di Aniaya, mereka sampai Antioquia berhenti lagi. Paulus ditangkap oleh Kristus. Tugasnya harus sampai ke bangsa-bangsa. Dia tahu, kalau aku bekerja biasa-biasa, ya mandek lagi. Jadi dia harus bekerja lebih keras karena dia lihat tantangan bangsa-bangsa ini waktu dunia Romawi ya, penyembah berhala terlalu dahsyat. Anda kalau lihat contoh Paulus ya, ini di Efesus begitu, nanti surat penggambaran banyak tuh. Anda lihat di Roma banyak hal, ya. Ya sampai Filemon Anda tahu semua. Tantangannya terlalu luar biasa. Anda dari Kesasul juga begitu. Belum tentang dia tahu waktu di Efesus banyak. Aku 3 kali aku tahu nih, ada binatang buas yang mau mencabik-nyabik para domba ini. Nah, pertanyaan begini. Pernyataannya Paulus bekerja lebih keras itu buat kita para gembala penting sekali. Jadi semakin kita lihat tantangan, tadi saya ngomong toh, coba dipetakan permasalahannya. Tadi saya bilang guyon kamu pensiun itu karena saya lihat ilah zaman bekerja semakin kuat, ya. Sayanya bekerja biasa-biasa terus, tidak bisa menang. Sehingga saya ngomong gini bukan asal ngomong. Saya lihat betul anak-anak teman yang punya pelayanan, semua anak muda, semuanya perkara itu loh. Ya. Hampir hari ini tidak menyukai persekutuan dengan Tuhan. Kok lihat konteksnya Efesus. Karena apa? Nah, karenanya itu Anda lihat, kita lihat semua. Terikat entah apalah namanya, HP lah, banyak hal. Duniawi lah, mamon lah, materialistis lah, benda, banyak hobi lah, banyak sekali. Nah, yang kedua, akhir zaman akan mengarah hidup makin sulit, ya. Jadi saudara jangan terjebak untuk mikir mau memecahkan masalah atau wah ekonomi, banyak jangan. Oke, khotbah masalah ekonomi tetap, tapi terakhirnya dikasih tahu tetap berharap ke Tuhan. Dengan iman yang benar, kasih ayat yang misalnya seperti apa? Sakius, Lazarus misalnya. Ya. Miskin tapi mati dijemput malaikat, orang kaya mati selesai dikubur. Jadi firman yang memang ini tantangan anak-anak muda, orang sulit semuanya. Mati 14 Anda tahu kan? Makanya saya bilang harus tahu akhir zaman. Karena ada harga semuanya, aniaya, gempa bumi dan sebagainya. Jadi firman-firman yang bisa mengeluarkan iman jemaat itu. Mengalahkan yang duniawi tadi. Nah, kata kuncinya, ayo para gembala, kalau Anda dan saya nggak mau pensiun, bekerja lebih keras. Karena Roh Kudusnya biar tidak tertidur, sedih, karena fungsinya dia tidak maksimal dalam hidup saya dan saudara. Ya, dia sedih. Jemaat demikian rupa kita mau hasil yang berubah, tapi cara yang sama terus. Berubah. Barui roh, tidak cuma roh, tapi pikiran. Ya. Supaya yang dunia ini, orang-orang kita dulu lah, itu mau kita tinggalkan, kita mulai ngerti kehendak Tuhan yang baik, yang benar, yang berkenan dan yang sempurna.
kudus yang benar itu sesuatu yang ini loh, Kristen begini harus, yang surgawi, yang rohani itu kesenan seperti itu. Nanti kita akan menemukan orang-orang yang walaupun sulit, walaupun tetap mengasihi Tuhan, tetap bersekutu, tetap pelayanan dan sebagainya. Tapi tanda itu baru bukan intinya ya. Persekutuan dengan Allah dulu, lalu ini saudaraku. Anda jangan lupa 24 ya. Dibarui dalam roh dan pikiranmu, 24-nya mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru itu, ciptaan Allah itu tandanya makin hari, bahasa saya, makin mencintai, menyenangi kebenaran dan hidup kudus. Yang dunianya dosa bisa dibuang, ditinggalkan. Ya, walaupun tantangannya nanti makin miskin, Anda lihat jemaat 7 jemaat itu tidak bisa berjual beli, menderita, miskin, tapi kuat imannya, penuh sukacita, korban rela mati buat Tuhan dan sesama. Itu loh maksud saya. Kita butuh seperti itu. Jadi buat saudara semua, saya tahu paling berat tugas itu saudara, gembala itu paling susah hari ini. Tapi saya mau kasih tahu ya, ingatkan lagi ya, Anda jangan menyerah. Jangan sampai Anda bisa hidup tenang, tidur nyenyak, makan enak, santai, melihat jemaat sedang ditarik-tarik menuju kebinasaan. Pada senang jalan yang lebar, yang luas, yang banyak orang. Yang sedikit seperti Anda itu tidak diikuti, itu bahaya itu. Ya toh? Jalan yang sampai sesak itu tidak banyak orang ke situ, sedikit orang. Sedikit itu buat saya mesti gembalanya lah harus loh. Ya Pak Yer, gembalanya dari situ. Yang banyak orang, Anda jangan di banyak orang. Yang sedikit itu saya di situ. Jadi ketika jemaat lihat gembalanya yang berani hidup seperti itu, didoakan, dilatih, didoakan, aku tolong, nanti dia akan percaya, berani. Karena Pak gembalanya jalan duluan. Yang sempit, yang sesak itu. Dan saya berharap yang sedikit orang itu artinya itu gembala-gembalanya Pak Pendeta. Itu sendiri loh, belum ada narik ke pihak yang apa ya, yang tekad manusia lama, yang tidak bermanusia baru, ditolong terus. Tinggal 2, khotbah-khotbah kita, berarti kita harus lebih serius, lebih kerja keras, tidak tolong Roh Kudus lagi. Ya, jangan asal khotbah, persiapan lebih baik. Lihat aja ya, tantangan seperti apa. Kalau aku aja mudah tergoda, apalagi jemaat. Saya tuh begitu kok. Saya ini mudah tergoda. Orang yang baru-baru ini, yang belum full time, waktunya dengan Tuhan cuman paling sejam aja sudah baik, tidak punya kesempatan. Kalau dia itu jatuh dosa dan sebagainya, kita tolongin, kita punya hati kemudian sedih, nangis, bekerja lebih keras. Saya percaya kalau Kudus kasih karunia akan, dan pengalaman kuasa itu akan lebih nyata. Saya akan mengalami, lihat kuasa itu ya. Semangat, semangat. Minta cara yang baru Tuhan Roh Kudus tolong kita semua. Ya, siapkan baik-baik. Nanti saya dudukkan lagi, direnungkan lagi. Saya harap nanti Senin, Selasa, 2 minggu lagi, saudara akan mendapatkan lebih banyak lagi dari Roh Kudus. Bukan sekedar mendapatkan. Amin. Ini pekerjaan-pekerjaan yang surga dipertaruhkan, dipercayakan dalam hidup saudara, terutama jemaat domba-domba itu. Saudara menang dan mereka akan membawa domba-domba yang belum masuk kandang ikut sama-sama. Baik, saya rasa mungkin itu dulu ya, dan nggak terlalu banyak. Yesus memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Saya serahkan ke Pak Thomas. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, kita bisa dengan pertolongan Tuhan ya. Haleluya. Sinyalnya bagus, lancar, puji Tuhan. Ya, nanti kita bisa dengarkan lagi di rekaman yang akan segera dibagikan di grup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Undarka. Mari kita mengakhiri, untuk kita doakan juga untuk pertemuan kita tetap muka ya Pak Undarka yang minggu ketiga. Ya. Ketika berarti tanggal 8 tambah 14. 22 ya, 22, 23 ya. 22, 23 ya. Ya. Ya, nanti mohon berdoa. Ya, Pak Daud Manurung
dalam doa, Pak. Terima kasih, Pak. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu malam ini, Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami, firman yang hidup, yang memberkati kami lewat hamba-Mu, Pak Hondarka. Bapa di surga, kalau kami mendengarkan firman saat ini, ajar kami sebagai pemimpin jemaat, sebagai pemimpin di gereja-Mu, Tuhan, agar betul-betul kami murni meninggalkan semua apapun dahulu yang Tuhan tidak sukai dalam hidup kami, yang kami sudah salibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu, atas firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Berkati dengan hikmat, buka rahasia firman kepada kami hamba-hamba-Mu, sehingga kami boleh bertambah-tambah Tuhan dalam firman, dalam pengetahuan yang benar. Demikian juga Tuhan, berikan kekuatan terlebih kesehatan kepada hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati apapun yang menjadi yaitu rencana ke depan dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan curahkan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, demikian kami semua hamba-hamba-Mu mengikuti Zoom ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pakai kami dalam pelayanan kami Tuhan. Mujizat kuasa-Mu nyata dalam pelayanan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mereka dibangkitkan dari segala kegagalannya, berani meninggalkan hidup yang lama untuk menjadi hidup yang baru dan bersama dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Bapak Thomas yang sudah memfasilitasi Zoom ini Tuhan, berkati pelayanannya, berkati keluarga Tuhan. Kami menyerahkan kepada Engkau pagi yang luar biasa untuk jiwa-jiwa yang ada di Bandar Jaya Tuhan dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, malam ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Demikian juga pertemuan kami tatap muka pada minggu-minggu mendatang kami serahkan kepada Engkau. Berikan pertambahkan hikmat-Mu baik kepada hamba-Mu Pak Hondarka, demikian juga kepada kami semua, baik dari tempat yang jauh datang Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong segala apapun Tuhan yang menjadi halangan-halangan kami Tuhan yang Kau jauhkan, agar kami boleh belajar firman lebih banyak Tuhan. Kami menerima untuk kami berikan juga kepada jemaat-Mu. Kami Tuhan menerima untuk kami memberikan kepada umat-Mu yang kami layani. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur pada malam hari yang gelap ini Engkau jaga lindungi kami Tuhan, agar kami bangun bersama tubuh yang sehat menyembah, memuji, memuliakan, bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup pertemuan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Terima Kita kasih. semua. Tuhan berkati. Selamat malam. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak Onda. Ya. Terima kasih. Malam semua. Terima kasih. Malam. Malam Padi. Malam Padi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya.